Seorang siswa di UPTD SMP Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi korban pelecehan seksual oknum guru pria. Korban pun sempat curhat di media sosial hingga viral. Siswa itu mengaku pernah dilecehkan oleh seorang oknum guru di SMP 1 Pinrang dengan memegang area sensitifnya, kemudian melontarkan kalimat yang melecehkan. Dia mengaku perbuatan oknum guru itu dilakukan pada Agustus 2025 lalu dan dilakukan di lingkungan sekolah. Tidak hanya dirinya, beberapa temannya juga pernah mengalami aksi pelecehan itu. Dia menambahkan dirinya sudah sering kali melaporkan aksi itu ke guru bimbingan konseling sekolah, namun tidak digubris, sehingga dirinya berani menyuarakan aksi pelecehan itu di media sosialnya. Terpisah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pinrang, Nurliah, mengutarakan pihaknya sudah menangani kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum guru itu. Pihaknya juga sudah membentuk tim investigasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang untuk mengetahui kebenaran isu itu. Nurliah mengatakan pihaknya memang sudah seringkali mendapatkan laporan terhadap dugaan aksi pelecehan yang dilakukan oknum guru itu. Namun, tindakan yang dilakukan hanya pemantauan terhadap guru tersebut. Nurliah menambahkan pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan seluruh orang tua murid untuk membahas isu pelecehan itu. Terima kasih saya sebagai kepala sekolah untuk mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini yang tidak kami sangka-sangka sebelumnya bahwa akan terjadi begini. Artinya kami mengharapkan semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan alhamdulillah mulai setelah adanya isu kejadian ini kami langsung tindak lanjuti. Guru yang bersangkutan tidak berada lagi di sekolah, oknumnya, dan sementara sekarang diproses. Jabatan gurunya ini apa, Bu? Jabatan gurunya di sekolah sekarang apa? Dosa tidak, saya mohon maaf iya. karena masih dugaan kami malu. Ibu Kepse katanya ini kan perang baru ditangani, Bu. Sebenarnya kami sudah tangani pada saat itu, tapi anak-anak hanya mengatakan hanya memegang tangan. Jadi pada saat itu kami hanya ini anak-anak kami panggil, kemudian kami tanya, dan anak-anak pada saat itu saya sampaikan kalau anak-anak belum keberatan, tidak berkeberatan, insya Allah saya pindah proses, baru kita melihat dulu ini bagaimana ke depannya ini, karena menurut itu siswa hanya dipegang tangannya, tidak ada yang lain. Lanjut dari dinas. Ya, terima kasih atas itu. Jadi terkait adanya kasus yang beredar di sosial media, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang sudah menindaklanjuti perkembangan kasus terkait dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum salah satu guru di satuan pendidikan Kabupaten Pinrang. Dengan ini kami berupaya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang telah memberikan pelayanan pendampingan kepada korban bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPKB P3A. Dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Anak atau UPT PPA. Yang berikutnya, segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di lingkup satuan pendidikan akan kami proses secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Secara keseluruhan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan apapun yang mencederai harkat dan martabat manusia. Jadi ada oleh Dinas Pendidikan, Pak, ya? Kami sebenarnya sudah ada tempat pengaduan, ada 3. Salah satunya kalau memang ada terjadi pelecehan itu ada kan masing-masing guru BK.
atau guru konseling. Kedua, ada di Dinas Pendidikan. Dalam hal ini adalah WLD dan konseling keluarga. Pak, tadi disebutkan. Untuk sementara ini kami belum telusuri, dan ini kami baru-baru selesai pertemuan dengan unit pelayanan perlindungan anak, dan mungkin dalam waktu dekat kami akan menunggu laporan, karena tadi pagi kami sudah pertemuan antara unit pelayanan perlindungan anak, dan insya Allah kami akan dulu telusuri, kami pelajari berapa korban yang akan nanti melapor. Pelaku terduga oknum guru itu sudah dipanggil, Pak? Kami sementara kumpulkan dulu bukti-bukti. Kalau memang sudah banyak bukti atau mengadu kepada kami akan proses ke guru itu. Oke, Pak. Saya tegas dari dinas atau pemerintah Ya, kabupaten. kami belum bisa pastikan kapan apa yang kami lakukan. Yang jelasnya kami dulu kumpulkan bukti-bukti. Karena ini kan kami tidak berani mengambil sikap kalau kami belum ada laporan dari unit kami, dalam ini tadi PPA. Setelah itu nanti kami akan pertemuan mengambil kesimpulan apa-apa yang kami bisa lakukan. Kalau kan, Pak? Nah, ini nanti kita melihat nanti seperti apa nanti model pengaduannya, dan itu akan diproses secara hukum nanti berdasarkan undang-undang. Oke. Yang ada di pikiran Bapak dan Ibu saya tahu. Makanya inilah jalannya salah satu alternatif saya panggil supaya jangan beredar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.